ことはこれから違うよ。Hey yo, balik lagi bersama gue Hadi di sini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini, gue bakalan nyeritain satu film yang berjudul Let Me Eat Your Pancreas yang dirilis pada tahun 2017. Salah satu film dari negeri Sakura. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja kita gas dan intro. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang guru laki-laki bernama Haruki Shiga yang sedang mengajar murid-muridnya di sebuah kelas. Sebelum menjadi guru, Haruki pernah menjadi salah satu siswa di SMA dan dikenal sebagai penyendiri dan kutu buku. Selama SMA, Haruki menghabiskan banyak waktu membaca buku di perpustakaan dan menjadi anggota komite perpustakaan sekolah. Karena itulah, perpustakaan sekolah merupakan tempat yang menyimpan banyak kenangan dan meninggalkan banyak kesan dalam dirinya. Setelah Haruki menjadi guru, beberapa tahun kemudian, sekolah memutuskan untuk menghancurkan gedung perpustakaan dan memindahkan semua buku ke gedung lain. Setelah mendengar kabar itu, Haruki merasa sedih dan berniat mengundurkan diri dari tempat itu. Namun sebelum ia meninggalkan sekolah, kepala sekolah telah meminta bantuannya untuk mengatur dan memilah koleksi buku di perpustakaan, hingga Haruki harus menunda pengunduran dirinya. Hari itu, Haruki kembali ke gedung perpustakaan untuk menyelesaikan tugas terakhirnya dan menghabiskan saat-saat terakhirnya di tempat yang penuh kenangan. Perpustakaan adalah tempat yang sangat berharga baginya, karena di sanalah ia sering menghabiskan waktu bersama dengan seorang gadis yang sangat ia cintai, bernama Sakura Yamauchi. Sakura adalah gadis manis dan ceria yang sangat populer di sekolahnya. Dalam beberapa tahun terakhir sebelum kematiannya, dia sering mengunjungi perpustakaan untuk mendekati Haruki dan berbicara dengannya. Di masa lalu, Sakura menunjukkan minat pada Haruki dan sering menggodanya untuk mendapatkan perhatiannya. Namun saat itu, Haruki yang kaku dan terbiasa menyendiri masih belum tertarik pada Sakura. Dia awalnya menganggap Sakura sebagai pengganggu karena dia sering bermain-main dan terus mengganggunya. Sakura memiliki banyak teman di kelas, sedangkan Haruki terbiasa menyendiri dan sering dikucilkan oleh teman-temannya. Meskipun Sakura tidak pernah mengajak Haruki untuk berbicara di kelas, dia selalu berusaha menemani dan berteman dengannya. Suatu hari, ketika Haruki menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah buku catatan yang tergeletak di lantai lobi rumah sakit. Dia kemudian mengambilnya dan membaca beberapa halaman dari buku catatan itu. Di dalam buku tersebut tertulis bahwa pemilik buku itu adalah seorang yang sedang menderita penyakit yang mematikan dan sisa hidupnya tidak lama lagi. Tak lama kemudian, Sakura mendatangi Haruki dan memintanya untuk mengembalikan buku catatan miliknya. Ternyata pemilik buku catatan itu adalah Sakura, yang artinya saat ini sedang menderita sebuah penyakit yang mematikan. Mengetahui hal ini, Haruki terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Tapi dia tetap berusaha bersikap biasa dan langsung meminta maaf sambil mengembalikan buku itu. Ketika mereka duduk bersama, Sakura menjelaskan bahwa pankreasnya tidak berfungsi dengan baik saat ini. Jadi dia harus meminum obat secara teratur dan memeriksakan tubuhnya di rumah sakit. Mendengar semua itu, Haruki terdiam dan tidak mengatakan apapun. Melihat reaksi datar dari Haruki, Sakura terkesima karena menurutnya reaksi Haruki itu sangat lucu. Di sekolah, Sakura memiliki sahabat yang bernama Kyoko yang selalu menemani dan sangat menyayanginya. Tetapi,
Sakura memilih untuk merahasiakan penyakitnya dari Kyoko karena dia tidak ingin Kyoko khawatir dan kesulitan akibat penyakit yang ia derita. Satu-satunya teman sekolah Sakura yang tahu tentang penyakitnya adalah Haruki. Beberapa hari kemudian, Sakura mendaftarkan dirinya sebagai anggota komite perpustakaan agar bisa lebih dekat dengan Haruki. Haruki mengira Sakura melakukan itu karena takut rahasia penyakitnya akan terbongkar. Haruki segera meyakinkan kepada Sakura bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang penyakitnya. Mendengar itu, Sakura berkata bahwa dia mendaftar sebagai komite perpustakaan karena dia ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan selama sisa hidupnya yang singkat. Sakura kemudian mengajak Haruki untuk menemaninya ke tempat yang sangat ingin dia tujui. Dia berharap Haruki bisa menemaninya dalam daftar hal-hal yang benar-benar dia inginkan sebelum dia meninggal. Haruki awalnya enggan, namun pada akhirnya ia bersedia menerima permintaan Sakura. Hari itu, Sakura mengajak Haruki berkencan dan makan malam bersama di sebuah kafe terkenal yang pernah direkomendasikan oleh Kyoko. Sambil menunggu makanan, Sakura kemudian memberitahu Haruki tentang sahabatnya Kyoko. Sakura mengaku telah berteman dengan Kyoko sejak mereka masih di sekolah menengah, dan Kyoko cukup posesif dalam hal-hal orang yang ia sayangi. Menurutnya, Kyoko mungkin akan sangat kesal sangat mengetahui kedekatan Sakura dan Haruki yang merupakan anak yang membosankan dan jarang nongkrong di kelas. Keesokan harinya, teman-teman sekelas Haruki dan Sakura mengetahui tentang rumor kencan antara Sakura dan juga Haruki. Teman-teman mereka terlihat kaget dan tidak percaya bahwa orang yang kaku dan cuek seperti Haruki bisa dekat dengan Sakura yang merupakan orang yang sangat ceria dan populer di sekolah. Mendengar hal itu, Kyoko terlihat kesal dan langsung meminta Haruki untuk menjauh dari Sakura. Namun, Sakura berusaha untuk membela Haruki dan mengatakan bahwa mereka berdua adalah teman dekat. Tetapi Haruki yang merasa tidak nyaman dengan keributan yang dibuat oleh teman-teman sekelasnya, memutuskan untuk meninggalkan kelas dan menuju ke atap sekolah. Sakura yang merasa bersalah segera mengejar dan mendekatinya. Saat berada di atap sekolah, Haruki meminta Sakura untuk tidak melibatkan dirinya lagi dalam urusan pribadinya. Dia menyarankan agar Sakura memberitahu Kyoko tentang penyakitnya, sehingga seseorang dapat merawatnya. Mendengar itu, Sakura kemudian menjelaskan mengapa dia memilih untuk menyembunyikan penyakitnya, karena dia ingin hidup normal dan berbagi bahagia di hari-hari terakhirnya. Dia yakin jika Kyoko mengetahui penyakitnya, sikap Kyoko akan berubah dan kehidupan Sakura di SMA tidak lagi menyenangkan. Mengetahui hal ini, Haruki menyadari bahwa Sakura tidak pernah memiliki siapapun untuk berbagi cerita tentang penyakitnya. Sejak rumor tentang kencan antara Sakura dan Haruki menyebar, banyak siswa yang menindas dan memperlakukan Haruki dengan buruk. Kyoko masih sering menatap Haruki dengan sinis. Untungnya, seorang siswa laki-laki bernama Gamukun mulai menyapa Haruki dan berusaha untuk selalu menemaninya. Gamukun sering menawarkan permen karet kepada Haruki. Saat liburan musim panas, Sakura mengajak Haruki untuk pergi jalan-jalan bersama. Mereka kemudian pergi dengan kereta api ke berbagai lokasi wisata dan mengabadikan momen dengan cara berfoto. Sakura terlihat senang dan menikmati kesempatan itu untuk bersenang-senang. Mereka menyantap berbagai makanan yang sebelumnya ingin dicoba Sakura. Di malam hari, Sakura mengajak Haruki pergi ke hotel dan menghabiskan malam bersama.
なんで。Keesokan harinya, Kyoko menelpon Sakura untuk menanyakan keberadaannya selama ini. Sakura menjawab bahwa dia sedang bepergian dengan Haruki dan tinggal bersamanya di sebuah hotel. Mendengar itu, Kyoko tampak terkejut dengan tingkah Sakura yang tidak biasa. Kemudian, ketika Sakura dan Haruki hendak pulang ke rumah masing-masing, Sakura meminta Haruki berjanji untuk bersedia menemaninya selama liburan musim panas berikutnya. Di sekolah, Gamukun mendekati Haruki dan memberinya sepatu yang sebelumnya ia temukan di tempat sampah. Sepulang sekolah, Haruki datang ke rumah Sakura untuk meminta maaf karena telah menghilangkan novelnya. Saat berada di kamar Sakura, Sakura mencoba untuk memeluk Haruki. Haruki mengira Sakura memintanya untuk tidur bersama, tapi dia salah paham dan membuat Sakura merasa tidak nyaman. Menyadari telah melakukan kesalahan, Haruki segera meminta maaf dan memutuskan untuk meninggalkan rumah Sakura. Beberapa hari kemudian, Kyoko mendekati Haruki dan langsung memarahinya. Dia mengira Haruki telah menyakiti perasaan Sakura sampai dia jatuh sakit. Mendengar itu, Haruki diam dan tidak mengatakan apapun. Ketika dia pulang dari sekolah, Haruki segera pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Sakura dan memeriksanya. Setelah sampai di ruangan tempat Sakura dirawat, Haruki langsung menanyakan kondisinya. Sakura menjawab bahwa dia hanya melakukan pemeriksaan rutin saat ini. Di hari-hari berikutnya, Haruki selalu datang ke rumah sakit untuk menjenguk Sakura. Dia biasanya akan meminjamkan buku pelajaran dan mengajarinya tentang pelajaran hari itu. Melihat bakat Haruki dalam mengajar, Sakura mengatakan bahwa Haruki sangat cocok menjadi guru karena penjelasannya sangat bagus dan mudah untuk dipahami. Sebelum Haruki meninggalkan rumah sakit, Sakura menasihatinya untuk mulai bergaul dan berteman baik dengan Kyoko. Sakura akan merasa senang jika hubungan antara Haruki dan Kyoko menjadi lebih dekat, karena mereka berdua adalah orang yang sangat dia sayangi. Di malam hari, Sakura tiba-tiba menelpon Haruki dan mengatakan bahwa dia ingin melihat bunga sakura bermekaran. Mendengar itu, Haruki merasa ada yang tidak beres dengan Sakura, sehingga ia segera pergi ke rumah sakit dan menyelinap ke kamarnya. Ternyata, Sakura hanya ingin Haruki menemaninya bermain kartu dan menghabiskan waktu bersama. Malam itu, Haruki menyadari ada kesedihan di mata Sakura dan dia membutuhkan dorongan dari seseorang. Karena itu, Haruki berjanji pada Sakura bahwa dia akan menemaninya melihat bunga sakura bermekaran setelah dia keluar dari rumah sakit. 2 minggu kemudian, Sakura akhirnya keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Haruki yang mengetahui hal itu, ia kemudian segera mencari informasi tentang bunga sakura yang mekar lebih dulu dengan bantuan Gamukun. Tak lama kemudian, hari di mana Haruki dan Sakura pergi melihat bunga sakura akhirnya tiba. Sakura meminta Haruki untuk menemuinya di kafe tempat mereka pertama kali berkencan. Haruki yang senang bertemu Sakura memutuskan untuk datang lebih awal dan menunggu kedatangannya. Di sisi lain, Sakura sedang bersiap-siap dan memilih pakaian terbaiknya untuk berkencan dengan Haruki. Dia berdandan untuk menunjukkan penampilan terbaiknya di depannya nanti.
Sakura terlihat senang dan tidak sabar untuk bertemu Haruki. Namun, setelah menunggu berjam-jam dan hari semakin gelap, Sakura masih belum juga tiba di kafe tempat yang seharusnya mereka temui. Malam itu, karena kecewa, Haruki memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Haruki melihat berita bahwa telah terjadi penusukan terhadap seorang gadis oleh orang yang tidak dikenal. Gadis itu terluka parah dan kehilangan banyak darah dari tusukan pisau di tubuhnya. Sayangnya, gadis itu meninggal sebelum tiba di rumah sakit dan tidak bisa diselamatkan. Ternyata, gadis yang menjadi korban penusukan itu adalah Sakura. Innalillahi. Setelah mengetahui itu, Haruki merasa sangat hancur dan sangat sedih. Dia bahkan tidak datang ke pemakaman Sakura dan memilih untuk mengunci diri di kamarnya. Sementara itu, di kediaman Sakura, keluarga dan teman-temannya berduka atas kepergian Sakura. Beberapa waktu kemudian, Haruki kembali ke rumah Sakura dan memberikan penghormatan terakhirnya kepada Sakura. Dia kemudian memberitahu ibu Sakura bahwa dia tahu tentang penyakit Sakura. Mendengar hal itu, ibu Sakura kemudian memberikan diary Sakura kepadanya. Ibu Sakura mengatakan bahwa sebelumnya Sakura sering bercerita tentang salah satu temannya yang mengetahui penyakitnya, dan dia menyarankannya untuk memberikan buku hariannya kepada orang itu. Setelah membaca buku harian Sakura, Haruki mulai mengetahui bahwa sejak awal dia menyukainya bahkan sebelum dia tahu tentang penyakitnya. Di buku itu, Sakura menuliskan semua kenangan saat-saat bersama Haruki, seperti kencan pertama mereka, makan malam bersama, dan menginap di hotel. Selain itu, Sakura menulis tentang kesedihannya dan saat-saat dia berada di titik terendah, karena dia mulai kehilangan harapan. Mengetahui tentang semua kesulitan dan kesepian yang dialami oleh Sakura, Haruki menjadi sangat-sangat sedih dan sangat merindukannya. Sejak hari itu, Haruki perlahan mulai berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Haruki yang awalnya tidak terlalu peduli dengan orang lain, kini menjadi lebih sensitif dan peduli dengan lingkungannya. Dia memilih untuk menjadi seorang guru karena perkataan Sakura sebelumnya. Adegan kembali ke masa sekarang, di mana Haruki dan siswa lainnya bersiap untuk mentransfer semua buku yang telah disortir. Hari itu, Haruki secara tidak sengaja menemukan sebuah novel yang sebelumnya diberikan kepadanya oleh Sakura. Ternyata, Sakura meninggalkan buku itu di perpustakaan karena dia yakin Haruki akan menemukannya suatu hari nanti. Dalam buku itu, Sakura meninggalkan 2 surat. 1 surat untuk Kyoko dan 1 surat untuk Haruki. Haruki segera berlari memberitahu surat itu kepada Kyoko yang hendak menikahi Gamukan. Dalam surat itu, Sakura akhirnya memberitahu Kyoko tentang penyakitnya dan mengapa dia menyembunyikannya darinya. Sakura sangat mencintai Kyoko dan tidak ingin mengubah hari-harinya menjadi suram dan penuh kekhawatiran. Dia meninggalkan pesan yang meminta Kyoko untuk berteman baik dengan Haruki. Setelah itu, Haruki kembali ke sekolah dan langsung merobek surat pengunduran dirinya. Ternyata, ia memutuskan untuk tetap menjadi guru di sekolah tersebut karena surat yang ditinggalkan Sakura untuknya. Sakura memberitahu Haruki untuk menjalani hidupnya yang lebih baik dan menyebarkan kebaikan yang dia miliki kepada semua orang yang membutuhkannya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman semua, jadi mungkin segitu saja alur film yang dapat saya ceritakan kembali di video kali ini. Untuk pesan moralnya, saya pikir teman-teman pasti sudah paham apa pesan moral yang terkandung di dalamnya. Saya Hadi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.